Karena rezeki ini tidak ada harganya bagi Allah, dunia ini. Kalau rezeki dalam bentuk duniawi, ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang mengaruniakan kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan doa kami ya Rabb, Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, semakin banyak doa semakin bagus, karena doa itu ibadah, intinya ibadah. Doa huwal ibadah. Dalam hadis lain, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Orang yang kurang berdoa sombong, karena dia mengandalkan selain Allah, padahal tidak ada nikmat bentuk apapun yang bisa datang kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Dan Allah senang kita berdoa, dan Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah mencintai orang yang bertawakal. Doa itu bukti tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal, dan ciri orang yang tawakal adalah doa, karena doa itu mengandalkan Allah. Ikhtiar yang dibimbing Allah pasti akan efektif dan efisien. Ikhtiar yang tidak dibimbing oleh Allah bersiap dalam banyak kemubaziran. Dan Allah menunjukkan siapa yang Allah beri petunjuk, dan petunjuk bisa diminta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kajian kali ini tentang nomor 70 ya. Cik. Kajian Al-Hikam nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaqat aghsanu dhullin illa ala bidri toma'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tama ataupun kerakusan. Jadi awalnya orang itu rakus, tamak, kemudian berkembang biak berbagai perilaku hina. Sedangkan kebahagiaan, kecukupan itu lawan dari tamak, namanya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang puas dengan pemberian Allah,
dan sibuk mensyukuri yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi keinginan tidak akan merusak kepuasan hatinya dari yang ada. Keinginan tidak akan mengurangi rasa syukurnya. Dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andai kata sifat tamak ini dapat ditanya, siapakah ayahmu? Dia akan menjawab, ragu kepada takdir Allah. Jadi orang itu menjadi tamak karena kurang iman. Dia ragu bahwa Allah yang memiliki segala-galanya sangat tahu keperluan kita. Selama ini hidup kita dicukupi oleh Allah. Walaupun kelihatannya sedikit rezekinya, sebetulnya di sana ada kecukupan. Dengan rezeki yang sama, ada yang bahagia, ada yang menderita. Dengan persis sama saja, tergantung. Kalau yang satu puas dengan yang Allah berikan dan mensyukuri, Allah berikan bahagia. Kalau yang sama ini dia sibuk memikirkan yang tidak ada, sehingga tidak puas, bahkan kecewa kepada Allah, maka dia menderita. Dengan gaji yang sama, keperluan yang sama, beda hidupnya. Jadi ada orang yang miskin menderita, ada yang miskin tidak menderita. Sedikit tentang ilmu rezeki ya. Rezeki itu tidak harus selalu sesuai dengan ikhtiar. Ada yang ikhtiarnya biasa saja, tiba-tiba rezekinya banyak. Ada yang ikhtiarnya habis-habisan, ya segitu-gitu juga. Ada yang pintar tapi tidak banyak juga. Ada yang kurang pintar, banyak. Ada yang rajin ibadah, ya segitu. Ada yang tidak sholat sama sekali, dibuka. Judul rezeki ini adalah terserah Allah membagikannya. Karena rezeki ini tidak ada harganya bagi Allah, dunia ini. Kalau rezeki dalam bentuk duniawi, ya Allah kasih sesuka Allah saja. Tetapi bagi orang yang beriman, dipilihkan rezekinya oleh Allah. Tidak semua orang beriman siap punya rezeki besar yang akan menghancurkan dirinya. Ya dicukupi saja. Karena dunia ini milik Allah sepenuhnya, dan Allah membagikan sesuka Allah. Makanya jangan kagum sama sekali kepada orang yang diberikan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Karena itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Yang ada apa-apanya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketika orang ini bertemu dengan rezekinya dengan ketakwaan, itu yang mengagumkan. Ketika diberi dunia dan dijalani dengan ketakwaan, itu dia profesor habis soleh. Nah, kesolehan ini yang mengagumkan, bukan profesornya. Dia menteri tawadu, ahli ibadah. Nah, ini yang mengagumkan tuh, bukan casingnya. Kalau kita sudah tidak terpesona kepada dunia ini, kita tidak akan diperbudak. Tapi kalau kita masih terkagum-kagum dengan ukuran rumah, gedung yang tinggi, merek mobil, jam yang mahal, ya sudahlah. Bukan tidak boleh ingin, bukan tidak boleh punya. Ada kekaguman. Jadi kalau jam, ya sudah, jam ini sesuai dengan fungsinya saja. Bukan karena mereknya, bukan karena harganya. Bukan tidak boleh punya jam yang bagus. Kalau itu manfaat, apalagi diberi orang, Masya Allah, syukuri saja.
Tapi kalau harus tidak ada, ya tidak apa-apa, tidak lengket di hati. Apapun tidak boleh ada yang lengket. Yang lengket adalah pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala.